Mengapa semakin hari banyak anak muda sulit untuk membeli rumah? Apakah karena gaji mereka terlalu kecil, harga rumah yang terlalu mahal, atau ada masalah yang lebih besar di balik itu semua? Coba teman-teman lihat orang tua kita. Dulu banyak yang bisa membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Bahkan ada yang hanya mengandalkan satu penghasilan dalam keluarga. Tapi lihat sekarang. Banyak anak muda yang sudah bekerja 5 bahkan 10 tahun, gajinya pun naik, lembur setiap hari, punya 2 pekerjaan, tetapi membeli rumah masih terasa seperti mimpi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah karena anak muda sekarang memang seboros itu? Atau sebenarnya ada sesuatu yang berubah dalam sistem ekonomi yang membuat rumah semakin sulit dijangkau? Mari kita bernalar bersama. Halo semuanya, saya Muhammad Ridwan B. Selamat datang di Kiko Media, channel yang menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai warga biasa. Rumah bukan hanya tempat tinggal, teman-teman. Rumah adalah simbol rasa aman, tempat membangun sebuah keluarga, dan tempat membesarkan anak. Dan bagi banyak orang, rumah adalah aset terbesar yang akan dimiliki sepanjang hidup mereka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak anak muda memilih untuk mengontrak, menyewa apartemen, atau tetap tinggal bersama orang tuanya. Bukan karena tidak ingin memiliki rumah, tetapi karena merasa harga rumah semakin sulit untuk dikejar. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kondisi ini terjadi? Bagian pertama, harga rumah naik lebih cepat daripada gaji. Mari kita mulai dengan logika sederhana, teman-teman. Misalkan ada seorang karyawan baru, gajinya itu 5 juta per bulan. Kalau karyawan ini menabung 1 juta setiap bulannya, dalam 1 tahun tabungannya hanya sekitar 12 juta rupiah. Lalu 5 tahun kemudian tabungannya menjadi sekitar 60 juta rupiah. Kelihatannya sih cukup besar memang. Masalahnya, dalam waktu 5 tahun yang sama, harga rumah juga ikut naik drastis. Misalkan sebuah rumah hari ini berharga 400 juta. Kalau kenaikan rata-ratanya kita anggap di 5% per tahun, 5 tahun kemudian harganya bisa mendekati 500 juta rupiah. Artinya, ketika tabungan bertambah 60 juta, harga rumah justru naik hampir 100 juta rupiah. Ibarat mengejar seseorang yang terus berlari, teman-teman memang semakin dekat, tetapi targetnya pun juga semakin menjauh. Inilah alasan mengapa banyak anak muda merasa sudah bekerja sangat keras, tetapi impian untuk memiliki rumah tidak kunjung tercapai. Bagian kedua, harga tanah terus naik tapi tanah tidak bertambah. Kalau kita perhatikan lagi, yang sebenarnya membuat rumah itu mahal bukan hanya bangunannya, teman-teman, tetapi tanahnya. Bangunan bisa dibangun lagi, tetapi tanah jumlahnya terbatas. Sementara jumlah penduduk terus bertambah. Kota-kota semakin padat, pusat ekonomi semakin terkonsentrasi. Akibatnya, permintaan tanah terus meningkat, sedangkan pasokannya itu tetap dan tidak bisa bertambah. Dalam hukum ekonomi, teman-teman, ketika permintaan naik tetapi pasokannya tidak bertambah, harga hampir pasti ikut naik. Karena itulah rumah di pusat kota melonjak jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat. Bagian ketiga, gaji naik tapi biaya hidup juga naik. Banyak orang yang berkata, gaji sekarang lebih tinggi daripada zaman orang tua kita. Kalimat itu sih memang benar, tetapi ada satu hal yang sering dilupakan. Biaya hidup juga naik drastis, teman-teman. Harga makanan, transportasi, listrik, internet, pendidikan, kesehatan, semuanya ikut meningkat dan jumlahnya tidak kecil, teman-teman. Dan ini mengakibatkan uang yang bisa ditabung menjadi semakin sedikit. Kalau dulu orang tua kita sebagian besar gaji bisa disimpan, sekarang sebagian besar justru habis untuk bertahan hidup saja. Bagian keempat, gaya hidup memang berpengaruh, tapi bukan penyebab utama. Ada yang menyalahkan kopi, ada juga yang menyalahkan liburan, ada yang menyalahkan gadget.
Memang gaya hidup bisa mempengaruhi kemampuan untuk menabung. Tetapi mari kita berpikir secara adil dulu teman-teman. Kalau seseorang menghemat 500.000 setiap bulannya, dalam setahun ia hanya menghemat 6 juta rupiah. Sementara harga rumah bisa naik puluhan juta rupiah dalam periode yang sama teman-teman. Artinya mengurangi nongkrong mungkin akan membantu, tetapi itu bukan solusi utamanya teman-teman. Masalah yang dihadapi jauh lebih besar daripada sekedar kebiasaan untuk minum kopi. Bagian kelima, dampaknya tidak hanya soal rumah. Ketika semakin banyak anak muda sulit membeli rumah, dampaknya tidak berhenti di situ saja teman-teman. Banyak anak muda yang kemudian menunda untuk menikah, menunda memiliki anak, terus kemudian terus berpindah-pindah kontrakan, sulit membangun aset, dan semakin lama bergantung pada biaya sewa yang terus meningkat. Pada akhirnya, masalah perumahan bukan hanya persoalan properti, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, keluarga, hingga masa depan sebuah negara. Kesimpulan. Jadi kira-kira mengapa semakin banyak anak muda sulit membeli rumah di era saat ini? Itu semua disebabkan bukan karena satu penyebab, melainkan gabungan dari banyak faktor. Harga tanah yang terus naik, harga rumah naik lebih cepat daripada pendapatan, biaya hidup semakin tinggi, sementara kemampuan menabung semakin terbatas. Nah, tentu teman-teman, mengatur keuangan tetap penting. Menabung itu tetap perlu. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa tantangan yang dihadapi generasi sekarang memang berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena itu, membandingkan kondisi anak muda hari ini dengan 30 tahun lalu tidak selalu adil teman-teman. Rumah bukan sekadar bangunan. Bagi banyak orang, rumah adalah simbol harapan. Dan ketika semakin banyak generasi muda merasa rumah semakin sulit dijangkau, itu bukan hanya masalah individu saja, tetapi juga menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi dan juga kualitas hidup masyarakat di masa depan. Sekarang saya ingin bertanya ke teman-teman, menurut teman-teman, apa penyebab terbesar anak muda semakin sulit untuk membeli rumah? Apakah karena harga rumahnya? Apakah karena gajinya yang kecil? Atau mungkin biaya hidupnya tinggi? Atau ada faktor lain yang belum banyak dibahas? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di Gikomedia, kita akan terus membahas bagaimana sebuah peristiwa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai warga biasa. Saya Muhammad Ridwan B. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Welcome to ShowThink Indonesia, where creative ideas meet cutting-edge technology. We are a team of professionals committed to producing high-quality visual content, including commercials, animation, company profiles, films, and other creative videos. With years of experience, we understand every detail of the production process. From concept to execution, we ensure that every project we handle inspires and delivers the message in the most effective way. We believe that every story deserves to be brought to life. That's why we constantly innovate, combining creativity with the latest technology to create captivating and impactful works. At ShowThink Indonesia, we don't just make videos, we tell stories. Join us, and let's bring your vision to life. We are ShowThink Indonesia. Keep growing and getting stronger.